Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat, biasanya kalau orang punya masalah, seseorang punya pergumulan, pasti akan sulit untuk tidur. Ada orang ketika punya masalah, susah tidur. Dan saya kira semua orang pingin ketika punya masalah, bisa tidur dengan nyenyak. Kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana supaya bisa tidur nyenyak ketika menghadapi pergumulan. Kita belajar dari pengalaman Raja Daud yang dicatat di dalam Alkitab. Nats pembacaan kita Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, demikian. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini merupakan pengakuan Raja Daud ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan yang cukup berat. Dia diperhadapkan dengan ancaman dari anaknya sendiri yang bernama Absalom yang berikhtiar menggeser dia dari kedudukan kerajaan, ingin membunuh dia, sehingga Daud harus melarikan diri dari istananya. Kisah selengkapnya ada dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya perhatikan kata tidur di dalam ayat ini itu seperti orang mati. Bagaimana mungkin ketika menghadapi masalah yang berat, bagaimana mungkin ketika menghadapi situasi yang sulit, bisa tidur nyenyak, saking nyenyaknya seperti orang mati, tidak tahu apa-apa. Memang ada tipe orang kalau tidur, dia sensitif. Begitu ada suara sedikit langsung terbangun. Tapi ada orang tidur seperti orang mati, tidak tahu apa-apa. Mau digoyang, mau gempa bumi, kan tetap tertidur. Nah, Daud ketika dia menghadapi masalah itu, kata tidur di sini nyenyak seperti orang mati yang tidak tahu apa-apa, saking nyenyaknya tidur. Kalau begitu, apa tipsnya? Apa rahasianya? Sehingga Daud, meskipun dalam situasi yang sulit seperti itu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Yang pertama, Daud bisa tidur dengan nyenyak seperti orang mati karena dia tahu betul apa yang menjadi permasalahannya. Dia tahu betul apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya. Dia tahu betul apa yang sedang dia hadapi. Mengapa banyak orang tidak bisa tertidur ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah? Tidak tahu apa yang menjadi akar masalah. Tidak tahu sesungguhnya masalahnya apa. Sepintas kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu, dia dikejar oleh anaknya yang bernama Absalom, yang berusaha untuk menggulingkan dia. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, di sana dicatat bahwa Absalom mengadakan persepakatan untuk mengambil alih tahta kerajaan dari Raja Daud. Karena itu, Daud harus melarikan diri. Daud tahu betul, Daud paham betul apa masalah yang sedang dia alami. Daud tahu betul pergumulan apa yang sedang dia alami. Ada banyak orang ketika ditanya, kenapa tidak bisa tidur? Ada masalah. Apa masalahnya? Yaitu, saya tidak tahu apa masalah saya. Saya kira masalahnya adalah dia tidak tahu apa masalahnya. Nah, Daud tahu betul. Maka ayat yang kedua, Daud berkata begini, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Daud paham betul bahwa Absalom, anaknya yang berusaha untuk menggulingkan dia, bahkan ingin membunuh dia, itu diikuti oleh banyak orang. Jadi bukan hanya Absalom, tetapi ada banyak pengikut Absalom yang mengikuti Absalom, sehingga dia harus melarikan diri. Kalau hanya Absalom seorang diri, gampang. Tetapi ternyata yang mengikuti Absalom dipahami oleh Daud bahwa pengikut Absalom itu banyak. Betapa banyaknya lawanku. Berapa banyak lawannya? Ayat yang ke-7 berkata begini,
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ternyata dipahami oleh Daud. Daud tahu betul bahwa musuhnya bukan hanya Absalom, tetapi ada puluhan ribu orang yang mengikut Absalom. Itu masalah yang berat bagi Daud. Kenapa Daud bisa tidur dengan nyenyak? Karena dia tahu apa yang menjadi masalahnya. Banyak puluhan ribu orang yang mengikut Absalom. Lalu apa lagi yang dipahami oleh Daud masalahnya? Masalahnya yang dipahami oleh Raja Daud adalah ayat yang ke-3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Apa yang dipahami oleh Daud tentang masalahnya? Bukan hanya Absalom dan puluhan ribu orang yang bangkit melawan dia, yang mengancam nyawanya. Ternyata dipahami oleh Daud, ada orang yang mengutuki dia, ada orang yang berkata bahwa bagi Daud tidak ada lagi pertolongan, bahwa Tuhan tidak memihak Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, di sana dicatat bahwa ada seorang yang bernama Simei. Simei ini merupakan keluarga dari raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Ketika Daud harus melarikan diri berjumpa dengan Simei, Simei justru mengutuki Raja Daud. Dia berkata bahwa darah Saul dan keluarganya yang ditumpahkan oleh Raja Daud sekarang kembali kepada Raja Daud. Simei berkata bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan Daud, bahwa Tuhan tidak menyuruh Daud untuk membunuh Saul. Dan memang di dalam Alkitab dicatat bukan Daud yang membunuh Saul, tetapi orang Filistin. Dan bukankah sering kali yang kita hadapi bukan hanya musuh yang kelihatan, tetapi ada orang yang mengutuki, ada orang yang menghina. Jadi bukan hanya dikejar oleh puluhan ribu orang Absalom dengan puluhan ribu orang pengikutnya, tetapi juga dipahami benar oleh Daud bahwa ada orang-orang yang berkata tentang dia bahwa Tuhan sudah tidak menolong, bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada Raja Daud. Dipahami betul. Jadi tips yang pertama supaya kita bisa tidur dengan nyenyak, pahami dulu apa masalah yang sesungguhnya. Jika kita pahami masalah yang sesungguhnya, maka kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Yang kedua, kita harus mengenali Allah kita. Bagaimana supaya bisa tidur dengan nyenyak? Kita harus mengenali Allah kita. Daud mengenal betul siapa Allah yang dia sembah itu. Mengapa seringkali banyak orang ketika kesusahan, ketika mengalami pergumulan-pergumulan yang berat tidak bisa tidur? Karena tidak mengenal dengan benar siapa Allahnya. Tidak memahami dengan benar siapa Allah yang dia sembah itu. Tapi berbeda dengan Daud. Dia paham betul, dia kenal betul siapa Allah itu. Kita lihat ayat yang keempat. Daud berkata begini, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dipahami betul oleh Daud di tengah-tengah puluhan ribu ancaman, di tengah puluhan ribu orang yang bersama-sama dengan Absalom yang mengincar nyawanya. Maka dia tahu bahwa Tuhan itu adalah perlindungan baginya. Tuhan itu adalah perisai yang melindungi dia. Lalu apalagi? Masih ayat yang keempat, "Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepadaku." Orang yang dihina, orang yang disepelekan, orang yang dikutuki pasti tertunduk. Maka dikenali oleh Raja Daud. Dia kenali Allah yang bersama-sama dengan dia. Dia kenali Allah yang dia sembah itu siapa. Dialah kemuliaannya. Meskipun banyak orang menghina, meskipun ada orang yang mengutuki, tetapi dia tahu Allah akan membuat tegak kepalanya, sebab Allah itulah kemuliaannya. Jadi ketika kita tahu, mengenal dengan benar siapa Allah kita, maka ketika masalah datang, pergumulan berat datang, kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, setelah kita tahu apa yang menjadi permasalahan kita yang sesungguhnya, akar dari permasalahan itu, dan kita mengenali siapa Allah kita, maka kita memposisikan Allah sesuai dengan persoalan kita. Yang ketiga, tips untuk kita bisa tidur nyenyak adalah berserulah kepada Tuhan.
Jadi ketika kita tahu akar masalahnya, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka berserulah kepadanya. Ayat yang ke-5, Daud berkata begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung kudusnya. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengadu kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan masalah itu tadi, dengan pengenalan kita yang benar kepada Allah, berseru kepada Tuhan, pasti tidur dengan nyenyak. Banyak orang hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi tidak berseru kepada Allah. Banyak orang tahu Allah itu perisainya, Allah itu perlindungannya, Allah itu maha tahu. Dia tahu bahwa Allah itu sumber kesembuhan. Dia tahu Allah itu sanggup mengangkat segala pergumulan. Dia tahu dan hanya sekedar tahu. Dia kenali Allah itu sebagai Allah yang luar biasa. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Tapi berapa banyak orang yang berseru kepada Tuhan ketika kesusahan. Maka tidak heran, pasti akan sulit untuk tidur. Pasti sulit untuk tidur. Tetapi ketika kita tahu apa yang menjadi akar masalah kita, masalah yang sebenarnya apa, lalu pengenalan yang benar kepada Tuhan, maka berserulah kepada Tuhan. Daud dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia kenali Allahnya, maka dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia bisa tidur dengan nyenyak seperti orang mati. Yang berikut, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak ketika persoalan datang, ketika tidur dengan nyenyak, ketika persoalan datang, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kita lihat ayat yang ke-8 berkata begini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Kata telah memukul rahang semua musuhku. Daud, dia belajar tentang pengalaman-pengalaman masa lalu, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan membela dia, bagaimana Tuhan menyertai Daud mengalahkan musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan bersama-sama dengan Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Belajar dari pengalaman. Daud dia belajar dari pengalaman, dari peristiwa-peristiwa terdahulu, peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan mengangkat Daud, bagaimana Tuhan membela Daud, bagaimana Tuhan menyertai Daud sehingga dia mengalahkan musuh-musuhnya. Maka hal yang sama pasti terjadi. Berapa banyak orang yang melupakan apa yang Tuhan perbuat sehingga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Berapa banyak orang yang begitu mudahnya melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi berbeda dengan Daud. Situasi yang sulit, bayangkan anaknya mengejar-ngejar dia. Nyawanya terancam oleh anaknya dan puluhan ribu orang yang bersama-sama dengan anaknya Absalom. Ada orang yang mengutuki dia, yaitu Simei. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia belajar dari pengalaman. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, sekarang pun pasti ditolong oleh Tuhan. Dan bukankah kita sudah melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita? Kalau dulu aku ditolong oleh Tuhan, sekarang pun aku pasti ditolong oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman. Ketika kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman dahulu, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membela kita, maka dalam pergumulan yang sekarang pun kita alami, Tuhan pasti membela kita. Sehingga tidak heran Daud bisa tidur dengan nyenyak meskipun pergumulannya berat, meskipun tantangan hidupnya berat, tetapi Raja Daud dia bisa tidur dengan nyenyak. Sahabat, bagaimana bisa tidur dengan nyenyak ketika tekanan datang, ketika pergumulan datang? Ketahui dengan pasti akar masalahnya, ketahui dengan pasti masalah apa sebenarnya yang sedang engkau alami. Yang kedua, kenali siapa Allahmu itu. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Dan yang keempat,
belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Bagaimana Tuhan menolong engkau, maka sekarang pun Tuhan pasti menolong. Sahabat, selamat tidur dengan nyenyak meskipun persoalan datang. Tuhan Yesus memberkati.